Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fitri Ayu Landari, NPM 72021303. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil resum mata kuliah perpajakan tentang pajak penghasilan umum. Baik, langsung saja. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian poin penting PP nomor 46 tahun 2013 yang harus dipahami pemilik usaha. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif BPH final 1% yang ditunjukkan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Pungutan atas pajak tersebut diatur dalam PP nomor 46 tahun 2013 sehingga penting bagi Anda pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut dipaparkan poin-poin sebagai berikut. Pertama, besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kemudian kedua, omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet maupun counter atau semacamnya, baik itu pusat maupun cabang. Kemudian yang terakhir, ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Kemudian ada subjek pajak, non-subjek pajak, dan non-objek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender kecuali jika wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Kemudian, sementara yang dimaksud dengan sebagai non-subjek pajak dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Kemudian yang terakhir, non-subjek pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori non-subjek pajak tersebut, orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang BPH. Kemudian pengecualian untuk non-objek pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013. Ada pengecualian untuk non-objek pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan
PP nomor 46 tahun 2013. Meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar, non-pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, di antaranya adalah dokter, advokat atau pengacara, PPAT, notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 PP nomor 46 tahun 2013. Tujuan PP 46 untuk meringankan para pengusaha kecil. Pertama, beberapa aturan yang diberlakukan pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia terus diperbarui berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta negara. Salah satunya adalah PP 46 tahun 2013. Kemudian yang kedua, ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian, tujuan pemerintah memberlakukan peraturan perundang-undangan 46. Pertama, untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Kedua, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. Ketiga, mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Keempat, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Kemudian yang kelima, kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Keenam, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian ada objek dan wajib pajak sesuai ketentuan. PP 46. Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP nomor 46 tahun 2013 yang dikenai pajak penghasilan PPH ini adalah penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan PPH ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP nomor 46 tahun 2013, objek pajak yang tidak dikenai PPH ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, dan lain sebagainya. Kemudian, penghasilan dari usaha yang dikenai PPH final pasal 4 ayat 2 seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada definisi biaya yang dapat dibiayakan dan biaya yang tidak dapat dibiayakan. Pertama, biaya yang boleh dibiayakan adalah besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian yang terakhir, biaya yang tidak dapat dibiayakan adalah untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.